Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan yang telah lalu, yakni tentang doa sesudah tasyahud sebelum salam, yakni Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah kita bahas tentang fitnah mahya, yakni fitnah hidup, dan sebagian daripada fitnah al-mamat, yakni fitnah mati, yakni mulai dari sakaratul maut kemudian masuk alam kubur. Yang fitnah di situ artinya adalah siksa. Ada fitnah kubur, yakni yang pertama adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, yakni Khalifah Utsman bin Affan, apabila beliau berdiri di kuburan di pemakaman, beliau menangis sehingga yabulla lihyatuhu, sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Faqila lahu, lalu ada orang yang bertanya, ada sahabat yang bertanya kepada Utsman bin Affan, yakni engkau mengingat
surga, mengingat neraka tidak menangis. Akan tetapi ketika engkau melihat atau mengingat alam kubur, engkau menangis. Mengapa? Maka Utsman bin Affan menjawab, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat akhirat yang pertama. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur itu adalah tempat yang pertama dari tempat-tempat akhirat. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka sesudahnya akan lebih mudah, yakni pada yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka dia akan lebih sulit sesudahnya. Atau azab atau persoalan yang akan dihadapi pada yaumul qiyamah, pada yaumul mahsyar itu akan lebih sulit. Dan juga Rasulullah bersabda, Ma ra'aitu mangdaran afda'u illa wal qabru afda'u minhu. Kata Utsman bin Affan lagi, dan saya telah mendengar Rasulullah bersabda, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih jelek, lebih buruk, lebih menakutkan kecuali kuburan. Itulah yang lebih menakutkan, alam kubur ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini statusnya atau derajatnya hasan. Kemudian azab yang kedua yang akan didapati di alam kubur adalah kegelapan. Alam kubur ini bagi orang yang belum mendapatkan keselamatan, gelap gulita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Lalu para sahabat menguburnya di malam itu pula. Jadi di suatu malam wanita kulit hitam yang biasa membersihkan masjid itu meninggal dunia, langsung terus dimakamkan oleh para sahabat dan Rasulullah tidak diberitahu. Walam yukhbiru Rasulullah SAW. Fafis sobah, maka ketika pagi hari Rasulullah menanyakan kepada para sahabat di mana wanita yang biasa membersihkan masjid itu. Tentunya para sahabat menjawab, sudah meninggal dunia dan sudah kami kuburkan. Maka lalu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan di mana makamnya. Lalu Rasulullah SAW melakukan sholat di atas kuburannya, yakni di dekat kuburannya. Summa qal, kemudian Rasulullah mengatakan, Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jal munawwiruha lahum bisolatihi alaihim.
Sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun dulmatan, gelap gulita bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah akan meneranginya dengan salatku atas mereka. Yani salat, membaca salawat Nabi SAW ketika menyolati, maka akan menjadi terang benderang, tidak gelap lagi. Ya, tentunya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang musyrik, mati dalam keadaan musyrik, maka ya tentunya gelap seterusnya. Yang ketiga, dalam kubur itu juga ada himpitan. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, yakni indama yudha'ul mayyit fi qabrihi, ketika mayit itu diletakkan di dalam kuburannya di liang lahat, fa innahu yadummuhu dummatan, maka kuburan itu akan menghimpitnya. La yanju minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan itu, meskipun 1 detik atau 2 detik, sesuai dengan amal solehnya. Kabirun aw saghirun, orang tua maupun anak kecil, salihun aw talihun, orang soleh atau orang yang tidak soleh, maka akan terhimpit itu. Faqad jaa al qabra ad-dumma, di dalam suatu hadis diceritakan bahwa kuburan menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah menceritakan begitu. Padahal Sa'ad bin Mu'adz itu adalah seorang sahabat yang ketika dia meninggal dunia, aras bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit segera dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ini seorang sahabat besar yang sampai dikisahkan seperti itu. Fan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dumma dummatan summa furrijanu. Ini adalah orang, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika meninggal dunia aras bergetar, pintu-pintu langit segera dibuka dan disaksikan oleh 60.000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan satu himpitan, kemudian diluaskan kuburannya. Jadi artinya bahwa Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang begitu hebat saja, ada dummatan, meskipun sedetik, lalu diluaskan. Maka ya kita pun barangkali akan terjadi seperti itu. Namun ada yang himpitan itu terus menerus, ada yang hanya hitungan detik atau menit ya. Kemudian pertanyaan kubur, yakni pertanyaan dua malaikat. An Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Nabi yata'awwadu dubura kulli salatin bihaula'il kalimat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
mohon perlindungan kepada Allah setiap akhir sholat dengan doa ini. A'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan sifat penakut dan bakhil. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dipanjangkan umurnya sampai pikun. Jadi, jangan sampai pikun, ardhalil umur. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur. Ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Fitnah kubur ini diantara maknanya adalah pertanyaan dua malaikat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi kana yu'allimuhum hadzal du'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini seperti mengajarkan surah-surah dari Al-Qur'an. Yani Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, mulai dari para sahabat dan sampai kepada kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian pertanyaan itu diantaranya adalah pertanyaan tentang Nabi. Maka dalam hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'tihil malakani fayaqudanihi fayaqulani lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajul famal mu'min fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh." Faqala fayuqalu undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallah maq'adan ilal jannah. Qala Nabiyullah fayarahuma jami'an. Qala Qatadah wa dzukira lahu annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an wa yumla'u alaihi hadran ila yaumi yub'atsun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yani dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, setelah orang itu dimasukkan ke dalam kuburnya, ya'tihi malakani, datang dua malaikat, kemudian membangunkan, yakni mendudukkannya. Lalu dua malaikat itu berkata, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul?" Apa yang kau katakan tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famal mu'min, adapun orang-orang yang mukmin, maka mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepada orang yang telah menjawabnya itu, lihatlah, tempatmu dari neraka telah dipindah, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Lalu mereka melihatnya, keduanya melihatnya, dan Qatadah mengatakan bahwa Nabi menjelaskan, lalu yufsahu lahu, kemudian diluaskan kuburnya sampai dengan sab'una dhira'an, sampai dengan 70 hasta, dan kuburnya dipenuhi dengan hijau-hijauan dari surga sampai
dibangkitkan pada hari kiamat. Ini nikmatnya orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Namun tentunya orang akan bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan kubur ya kalau ketika hidup kita membiasakan iman kepada Allah, membiasakan iman Islam, dan membiasakan untuk melakukan apa-apa yang harus dilakukan di dalam Islam dan meninggalkan apa-apa yang harus ditinggalkan di dalam Islam. Baru kita akan bisa selamat. Karena apa? Karena ketika orang mati itu akan membawa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berkalimat tauhid, maka ya bisa untuk menjawab pertanyaan kubur. Kalau biasanya menyekutukan Allah, ya tidak mungkin akan bisa menjawabnya. Wa'adzabul qabri sabitun fil kitab was sunnah. Siksa kubur itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, serta ijma' para ulama. Dan tidak ada ulama yang menyelisihi tentang adanya adab kubur kecuali para ahli bid'ah di dalam akidah. Seperti misalnya Mu'tazilah itu tidak mempercayai adanya adab kubur. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ada seorang Yahudi yang masuk ke rumah Aisyah. Seorang wanita Yahudi menemui Aisyah dan berkata, "Na'udzu billah min adzabil qabri." Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Maka lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab kubur. Ada atau enggak? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Adzabul qabri haqqun." Iya, siksa kubur itu benar adanya. Kalau Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah ba'du shalla illa ta'awwadha min adzabil qabri." Maka saya tidak melihat Rasulullah SAW sholat kecuali dia juga memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, dia berkata, "Marran Nabi ala qabrain." Nabi berjalan melewati dua kuburan, dua makam. Lalu Rasulullah mengatakan, innahum la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Summa qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Qala summa akhadha 'udan radban fakassarahu thnatain summa gharaza kulla wahidin minha 'alal qabrin summa qala la'allahu yukhaffifu 'anhuma ma lam ya'basa. Ketika Rasulullah melewati dua makam itu, Rasulullah mengatakan bahwa dua penghuni makam ini sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Yang satu disiksa disebabkan dia suka mengadu domba, yakni memperkeruh masalah, suka membuat pertengkaran, gunjing sana gunjing sini. Dan yang satunya lagi
disebabkan dia kencing di tempat terbuka, artinya tidak membuat sater, tidak membuat tutup di depannya. Qala, kemudian yakni Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah terus mengambil satu dahan yang masih basah. Fakasur sanatain, kemudian dipotong atau dipotong menjadi dua. Lalu ditanamkan, ditancapkan di masing-masing kuburan itu. Beliau berkata, semoga pelepah kurma atau ranting basah ini bisa meringankan siksanya selama belum kering ranting ini. Nah, di sini diambil pelajaran bahwa di antara penyebab azab kubur adalah dua hal ini, yakni suka mengadu domba, kencing tidak membuat sater, tidak membuat pembatas di depannya, atau dibuat terbuka bebas di tempat yang terbuka. Nah, ini adalah sebab yang terkecil. Hal yang seperti ini yang banyak dilakukan orang, itu saja bisa menjadikan sebab adanya siksa kubur. Nah, bagaimana dosa yang lebih besar? Tentunya yang lebih memungkinkan untuk menjadikan adanya siksa kubur. Wa fi hadisil Barra al-masyhur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fayunadi munadin minas sama an kadzdzaba 'abdi fa'afrisuhu minan nar wabtahu lahu baban minan nar wa ya'tihi min harriha wa sumumiha wa yadiqu alaihi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'ahu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini setelah keduanya ditanya oleh dua malaikat dan tidak bisa menjawab apa-apa, maka datang atau terdengar seruan dari langit yang mengatakan, hambaku ini telah berdusta. Maka ambillah afrisuhu minan nar, ambillah alas kasur dari neraka, ini dari panasnya neraka, dimasukkan dalam kuburnya, dan bukalah baginya pintu untuk menuju neraka di kuburnya. Lalu datangnya panasnya dari neraka ini masuk ke dalam kuburnya. Panas yang sangat itu masuk dalam kuburnya. Lalu kuburnya juga menyempit sampai tulang rusuknya berserakan, artinya berbalik, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Dihimpit seberat-beratnya oleh kuburannya itu, dengan siksa pula dari neraka. Ketahuilah bahwa azab kubur itu ada dua. Azab kubur yang sifatnya terus-menerus. Ya, orang terus dalam kuburan sampai yaumul qiyamah dan terus menjadi tambah berat tadi. Ini adalah bagi orang kafir, orang munafik, dan orang yang mati dalam keadaan syirik. Fahuwa daimun alaihim, dia selama-lamanya disiksa. Tidak terputus sama sekali sampai hari kiamat. Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu
ala Fir'aun asyadul adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini surah Al-Mu'min ayat 46. Artinya ini, bahwa azab kubur ini terus menerus bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Contohnya Fir'aun. Fir'aun ini terus-menerus diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Diadab dengan cara itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa alam kubur itu adalah alam sesudah orang itu mati. Tidak harus dikubur. Apakah itu orang yang mati tenggelam lalu habis dimakan ikan, atau orang yang mati terbakar habis menjadi abu, enggak terselamatkan, atau orang yang memang dibakar seperti orang Hindu itu, dibakar kemudian abunya dibuang ke laut, sebagiannya itu dimasukkan di suatu tempat lalu disimpan di rumah, atau yang mati normal kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Itu adalah semuanya ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Nah, contohnya di sini Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya itu masuk ke dalam laut. Ya, bala tentaranya Fir'aun tenggelam dalam laut. Sedangkan Fir'aun diselamatkan jasadnya sampai sekarang itu ada di mumi di piramid di Mesir. Ya. Berarti tidak dikubur, tapi tetap saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur ini. Ya. Jadi tidak hanya sekedar orang yang dimasukkan ke dalam kuburan, akan tetapi orang sesudah mati itu terus masuk ke alam kubur. Dan bagaimanapun matinya dan dimanapun jasadnya. Yang kedua adalah yastamirru muddatan summa yanqati'. Yani alam kubur yang sifatnya sementara, lalu selesai, ya, atau tidak tersiksa lagi. Siksa yang demikian adalah siksa kubur bagi pelaku-pelaku maksiat yang ringan, yang dia disiksa sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan, lalu diringankan dan akhirnya habis siksa kubur itu. Yani karena dosa yang dilakukan tidak banyak sehingga menyebabkan siksa yang sifatnya terus-menerus. Karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya dia tidak disiksa terus-menerus karena adanya hal-hal yang dilakukan ketika di dunia yang menyebabkan diampuni dosanya. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebabkan ampunan dosa. Misalnya kata Rasulullah dalam suatu hadis, man qala, barang siapa yang membaca Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsihi, Subhanallah
zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi, maka akan diampuni dosanya meskipun bagaikan buih-buih di lautan. Nah, itu berarti mukaffirat. Hadis ini sebab timbulnya hadis ini, yakni ada istri Nabi yang namanya Juwairiyah, kalau nggak salah Juwairiyah. Dia selesai sholat subuh, zikir, sampai kemudian Nabi SAW keluar, sampai Nabi pulang di waktu duha, itu masih juga zikir. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau masih zikir wahai Juwairiyah? Maka dia menjawab, iya, saya masih zikir. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada satu zikir yang kalau kau baca, atau ya kalau kau baca, itu akan menandingi pahalanya dari zikir yang kamu lakukan sejak tadi sampai sekarang. Lalu Rasulullah menyatakan, yakni membaca subhanallah adada khalqihi, adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Itu empat kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, subhanallahnya hanya sekali, subhanallah adada khalqihi, ridha nafsihi, zinata arsyihi, midada kalimatihi. Ya, subhanallahnya tidak diikutkan, tapi langsung empat kalimat itu. Ini mukaffirat, dan masih banyak lagi. Juga karena melakukan amal soleh, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ya, sedekah yang berjalan terus, wakaf misalnya, atau ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang diajarkan, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, ini 3 hal ini juga menjadi mukaffirat. Ketika kita sudah mati, ini menjadi peringan sehingga siksa kubur itu akan berangsur-angsur menjadi habis. Akhirnya menjadi orang yang mendapat nikmat kubur. Disiksa sesuai dengan dosa yang dilakukan saja. Ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena itu dengan au, bukan dengan wawu. Yani sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, kita di sini terus melihat apa yang sudah kita miliki. Sudahkah kita mempunyai sedekah jariyah? Sudahkah kita memiliki ilmu yang bermanfaat? Utamanya adalah bermanfaat untuk dirinya, sehingga menyelamatkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menyelamatkan orang lain, ya. Dan juga apakah kita punya anak soleh yang sudah kita didik untuk kita berdoa. Itulah
azab kubur. Nah, lalu juga di antara siksa kubur, setiap orang tadi akan diperlihatkan tempatnya ketika kita dikubur nanti. Baik yang ke surga maupun yang ke neraka. Baik yang calon penghuni surga maupun calon penghuni neraka. Bagi yang calon penghuni surga maka menjadi orang yang nikmat. Yang nikmat banget. Dan bagi orang yang menjadi calon ahlul kubur, yang menjadi calon penghuni neraka juga menjadi tersiksa banget. Karena diperlihatkan itu. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu fil ghadat wal 'ashi." Sesungguhnya seorang di antara kalian apabila mati, maka akan diperlihatkan setiap pagi dan petang tempatnya, atau akan diperlihatkan tempatnya nanti setiap pagi dan petang, setiap pagi dan sore. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Apabila dia calon penghuni surga, maka diperlihatkan surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan jika dia menjadi penghuni neraka, maka diperlihatkan neraka. Fayuqalu, maka lalu dikatakan kepada mereka, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallah yaumil qiyamah. Ini adalah tempat tinggalmu sampai nanti Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi siksa itu ada dalam kubur, nikmat kubur juga ada. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, itulah hal yang berkait dengan alam kubur kita nanti. Tentunya kita berharap untuk menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan di kuburan nanti. Jangan sampai menjadi orang yang tersiksa di kubur. Seandainya disiksa ya sebentar saja, jangan sampai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya ya memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan maksimalnya. Ada yang dengan uang karena punya uang. Ada yang punya tenaga dengan tenaga. Yang tidak punya uang, tidak punya tenaga karena sudah tua. Ya, dengan ucapan, dengan zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali zikir-zikir yang diterangkan oleh Rasulullah yang akan menyelamatkan kita dari siksa, di antaranya yang tadi yang sudah saya sampaikan. Agar dapat itu, ya tentunya ngaji. Kalau nggak ngaji, dari mana kita akan tahu ya? Ngaji, membaca. Kalau membaca itu kadang-kadang sulit, malas. Tapi kalau ngaji itu sebetulnya paling mudah. Karena apa? Karena tinggal mengambil sarinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat mengingatkan kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, monggo. Boleh. Iya. Iya. Yang pertama,
bahwa HP itu bukan Al-Quran. Ya. HP itu bukan Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran. HP itu banyak isinya, ibarat lemari. Ya. Ibarat masjid ini, ono kipas angin, ono AC, ono LCD, macam-macam isinya. Yono Al-Quran. Nek sampean nyentuh masjid kudu wudu ora? Ya. Ora wudu kan? Karena itu HP adalah ibarat rumah yang banyak sekali isinya. Maka nyentuh HP tidak perlu wudu meskipun di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ke WC? Sama pula. Boleh saja kita membawa HP yang ada aplikasinya Al-Quran ke dalam WC. Tapi ojo dibuka. Nek dibuka aplikasi Al-Quran, diwoco neng WC lah gue sing salah. Tapi nek ke WC bawa HP itu boleh saja. Sama, misalnya cincin, ada tulisan Al-Quran Bismillah, atau biasanya bandul kalung ya, bandul kalung itu, sing oleh haji itu biasanya kan tulisannya Allah di sini ya. Bagaimana kalau kita ke WC, opo ditinggal neng jobo, yo dicolong maling. Ketika kita ke WC misalnya, duwe bandul nganggune emas 10 gram. Tulisannya Allah. Dewe, Pak, buang air di terminal. Masuk WC, kalungnya dicopot, dintok kene jobo. Ya mulai wis ilang. Caranya apa? Caranya adalah kalung itu dicopot, tidak dipakai. Ya. Dimasukkan tas atau dimasukkan saku, menunggu WC. Yang tidak boleh itu dipakai sambil dipakai. Apalagi tadi dalam hal di terminal ada bahayanya hilang kalungnya. Lah nek Pak kepingin selamat mana ya ora usah neko-neko bandul kalung ora usah dikai lafaz Allah. Wis biasa bae Mas. Begitu pula cincin ora usah dikai tulisan Allah, ya. Itu Bapak ya. Kemudian yang kedua, apakah harus menyentuh ketika HP ada aplikasinya, apakah enggak wone HP kudu wudu? Tadi sudah saya sampaikan. Tidak, ya. Tidak hanya HP. Waning komputerku, komputer Ustaz Najmuddin, isine yo Al-Qur'an yo macem-macem. Lah nek kudu wudu, ya. Karena tadi ibaratnya rumah, masjid, ini paling gampang lah. Masjid di sini macem-macem, ngemek masjid ya ora kudu wudu. Ngemek masjid karena ini rumah dari berbagai macam isi di dalam komputer atau di dalam HP tadi. Itu Bapak ya. Ya, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.